Halo, selamat malam para pecinta fotografi Indonesia. Sugeng Dalu, atus pundi kabaripun panjenengan? Mugi-mugi saya kemawon nggih. Oke, perkenalkan saya Dani Nahason. Saya yang akan memandu acara untuk Jelajah Nusantara episode kali ini, di mana kita nanti akan membahas tentang Yogyakarta dari awal hingga akhir nanti. Oke, sebelum kita memulai acara, saya ingin menyapa untuk semua peserta yang sudah hadir di sini. Oke, selamat malam. Di sini juga hadir Ibu Mary Harun, dari Director of Canon Business Unit dari PT Datascript, dan juga hadir juga ada Pak Sindra dan juga Ibu Monika. Selamat malam Ibu dan Pak Sindra, Ibu Monik dan Pak Sindra. Saya juga ingin menyapa untuk seluruh peserta yang telah hadir di webinar kali ini, dan ini sangat luar biasa. Saya melihat daftar pesertanya sangat terkejut dan sangat senang sekali karena peserta yang hadir di webinar kali ini sangat banyak dan juga tersebar dari berbagai daerah. Ini tersebar dari Sumatera sampai Papua, itu ada dari kota Medan, ada juga dari Palembang, ada juga dari Bandung, sampai ke Papua pun ada. Bahkan juga ada yang datang ke sini dari Sepang, Malaysia. Oke, halo semuanya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi di webinar kali ini. Oke, di webinar kali ini, seperti yang teman-teman sudah ketahui, ini adalah episode pertama dari Jelajah Nusantara, dan episode kali ini kita akan membahas tentang Yogyakarta. Nah, untuk Jelajah Nusantara sendiri, ini nanti adalah tentunya kita akan memberikan berbagai macam informasi tentang spot-spot menarik, dan juga ada juga informasi-informasi seperti budaya, event lokal, dan juga tentunya ada kayak kuliner-kuliner yang bisa menjadi referensi teman-teman semua di sini. Jadi selain itu, Jelajah Nusantara ini juga untuk mengobati rasa kangen teman-teman yang sudah pengen jalan-jalan, pengen trip, karena sudah cukup lama teman-teman ini belum bisa melakukan trip. Jadi teman-teman yang saat ini ada di rumah, tetap menjaga kesehatannya, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan untuk sementara ini ditahan dulu ya kalau pingin banget. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengobati rasa kangen teman-teman untuk jalan-jalan, terutama di Yogyakarta. Oke, kemudian di event kali ini, di Jelajah Nusantara kali ini, kita juga akan memberikan merchandise eksklusif dari Canon yang bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir acara nanti. Jadi teman-teman tetap mengikuti acara sampai akhir nanti, dan nanti pertanyaannya tentunya juga menyangkut dengan yang ada dibahas pada Jelajah Nusantara Yogyakarta kali ini. Oke, jadi jangan sampai terlewat. Lalu kemudian sebelum kita memasuki acara utama, kita di sini ada presentasi produk, di mana ini akan dibawakan oleh produk marketing kita ya dari Canon Business Unit oleh Pak Iqbal Rizky Prayoga. Oke, untuk pemaparan produknya silakan Mas Iqbal dilanjutkan untuk pemaparan produk. Ya, halo Mas Dani, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Iqbal. Silakan Selamat malam pemaparan juga produknya untuk Mas Ibu Iqbal. Mary, Ibu Monika, Pak Sintra, Mas Munir, dan juga rekan-rekan yang udah menyempatkan diri untuk ikut webinar di malam hari ini. Langsung aja, jadi malam ini saya mau sharing sedikit tentang kamera full frame mirrorless yang sekarang masih hangat diperbincangkan, gitu, masih banyak diperbincangkan di mana-mana. Jadi malam ini kita akan bahas tentang EOS R5. Nah, teman-teman udah bisa lihat kan presentasinya? Jadi EOS R5 ini merupakan generasi kedua dari EOS R System. Jadi teman-teman sebelumnya kan udah tahu generasi pertama itu ada EOS R, EOS RP, EOS RA, dan lensa-lensa L series, mulai dari Trinity sampai lensa-lensa fix yang bukannya sampai f1.2. Dan juga ada adapter-adapter ya teman-teman. Jadi ada adapter yang ada control ring-nya, ada yang bisa dimasukin filter, CPL dan ND, dan adapter yang biasa. Jadi si R5 ini generasi kedua barengan dengan EOS R6. Tapi untuk presentasi kali ini saya akan bahas lebih banyak di R5. Nah, selain R5 di generasi kedua ini
kita kedatangan lensa yang boleh saya bilang mengubah perspektif gitu. Kalau lensa super telefoto itu biasa dikenal mahal, berat, dan makan tempat gitu. Nah, tapi dengan lensa RF 600 mm dan RF 800 mm ini, semua itu kayak ditampis gitu sama Canon. Jadi lensa ini affordable, ringan, dan compact gitu bentuknya dibanding dengan lensa super telefoto yang sekarang banyak di pasaran. Nah, jadi R5 ini apa aja sih improvement-nya dibanding dengan EOS R generasi pertama gitu. Jadi sudah saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama itu high speed, high image quality. Karena mungkin di sebelumnya di generasi pertama itu dia lebih ke high image quality tapi kurang high speed gitu ya. Yang kedua ada image stabilization, yang ketiga AF performance, yang keempat movie shooting performance, yang kelima operability dan reliability. Jadi kita bahas satu-satu ya teman-teman. Pertama itu dari high speed, high image quality. Nah, jadi EOS R5 itu dibekali dengan sensor terbaru dari Canon. Jadi sensor ini belum pernah dipakai sebelumnya di kamera EOS. Nah, sensor ini juga digabungkan dengan Digic X processor. Tapi beda kalau Digic X processor ini sudah ditanamkan sebelumnya di flagship kamera kita yaitu EOS 1DX Mark III. Nah, untuk segi foto, kombinasi ini bisa menghasilkan apa sih? Nah, jadi untuk EOS R5 ini dia udah bisa continuous shooting dengan autofocus, auto exposure hingga 20 frame per second menggunakan electronic shutter. Dan selain electronic shutter, tentunya dia ada mechanical shutter hingga 12 frame per second tentunya dengan autofocus dan auto exposure juga. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan HDR PQ HEIF 10 bit. Jadi dibanding dengan JPEG, warna yang didapat itu lebih dalam. Jadi kalau JPEG itu kan 8 bit ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin tahu ya 8 bit itu warnanya cuma sekitar 16 juta warna. Nah, sedangkan si 10 bit ini, si HEIF ini mencapai 1 miliar warna. Jadi untuk shadow dan highlight itu detailnya bakal lebih kelihatan dibanding menggunakan JPEG. Tapi storage yang digunakan itu nggak terlalu makan banyak gitu, nggak kayak RAW. Dia bahkan masih sama dengan JPEG. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman wondering ya, dengan kamera secepat ini, megapiksel secepat ini, buffernya seberapa banyak sih? Nah, mungkin spek ini dibutuhin oleh teman-teman yang ada interest untuk motret sport atau wildlife, jadi teman-teman yang suka nge-burst gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman capture, ini adalah buffering dari EOS R5 yang menurut saya udah sangat mumpuni untuk sport maupun wildlife. Selanjutnya ada AF performance atau autofocus performance. R5 ini udah dibekali dengan dual pixel CMOS AF Mark II, di mana di generasi ini dia sudah 100% coverage. Jadi horizontal maupun vertikal, jadi teman bisa touch di mana aja, literally di mana aja, dan langsung dia autofocus. Nah, di dual pixel CMOS AF2 ini juga sudah ditanamkan Deep Learning AI, atau yang kita sebut EOS ITR AFX. Nah, jadi Deep Learning AI ini bakal ngebantu subject detection dan animal detection yang sudah ada di dual pixel CMOS AF2 ini. Jadi dia tuh udah jadi kayak punya kamus gitulah, kayak punya perpustakaan wajah-wajah orang nih dengan segala bentuk, dengan posisi mata sekian, terus bentuk kepala sekian, dia sudah banyak kayak referensi gitu. Jadi dia bakal lebih cepat untuk ngambil autofocus. Mau itu ke manusia maupun ke hewan gitu loh. Selanjutnya ada movie shooting performance. Bisa dibilang EOS R5 ini yang pertama ngeluarin resolusi hingga 8K DCI ataupun UHD di mirrorless. Bahkan di kamera hybrid ya, bisa dibilang. Selain 8K ini, EOS R5 juga sudah dilengkapi dengan 4K DCI maupun UHD di frame rate yang cukup tinggi di 120p dan 60p. Sudah dibekali juga dengan Canon Lock. Buat teman-teman yang suka grading di post production, ini sudah enak banget. Jadi warna flat, tinggal teman-teman otak-atik, tinggal tempelin LUT atau semacamnya. Dan dia juga udah bisa raw movie di 8K dan itu internal, nggak pakai external recorder.
Dan yang terakhir dia udah bisa HDR, PQ, HEVC atau 10 bit 422 dan itu juga sudah internal. Nah, buat teman-teman yang wondering lagi nih, seberapa gede sih bitrate yang bisa dihasilin oleh si EOS R5 ini? Jadi saya di sini udah ngerangkum lah ya, dari 8K RAW sampai 4K lah ya. Soalnya kan yang lebih butuh concern tentang storage itu resolusi besar-besar ini. Jadi bisa teman-teman capture juga atau screenshot buat jaga-jaga nih, ini kira-kira EOS R5 cocok nggak ya buat workflow gue nanti gitu loh. Ini buat gambaran teman-teman, ada yang RAW itu CRM, ada MOV MP4H264 itu pas Canon lock-nya mati atau yang Canon lock-nya nyala gitu. Ada catatan sedikit, kalau teman-teman mau nge-record RAW 8K all-eye, 4K 120p atau 100p all-eye, 4K 60 dan 50 itu harus menggunakan CF Express. Nah, tapi kalau kalian misalkan mau nge-record 8K IPB itu bisa pakai SD UAS2. Nah, selanjutnya ada image stabilization. EOS R5 ini yang pertama di seri EOS R System yang menggunakan IBIS atau in-body image stabilization 5 aksis. Nah, yang kerennya itu adalah saat dia dikombinasikan dengan lensa RF maupun IF yang punya IS, dia itu bisa sampai 8 stop. Yang normally dia kalau body doang bisa sampai 5 stop gitu. Nah, ini ada beberapa, saya mau share sedikit lah ya, tabel kalau dia pakai lensa RF itu stopnya berapa aja sih. Nah, inilah list dari lensa RF dan seberapa kuat image stabilizer-nya kalau dikombinasikan dengan lensa RF. Jadi kita tesnya ini menggunakan focal-length tertele. Misalkan 2405, kita tesnya di 105 mili, itu hingga 8 stop. Karena kan kalau lensa tele itu lebih rawan shaky gitu ya. Jadi kita tesnya di paling tele. Dan yang uniknya lagi dari IBIS-nya Canon ini adalah di saat dia dikombinasikan dengan lensa fix, misalkan RF 50 mili f1.2 atau RF 2870 f2. Dia image stabilizer-nya itu bisa sampai 7-8 stop. Kalau bisa saya bilang ini magic-nya dari lensa RF sih. Bahkan tanpa IS pun dia masih bisa dapat kekuatan dari IBIS-nya si R ini lebih daripada lensa-lensa yang ada IS gitu loh. Yang terakhir, kita ada operability dan reliability. Jadi EOS R5 ini sudah dibekali dengan shutter durability hingga 500.000 cycle atau sama dengan EOS 1DX Mark III ya, full frame flagship-nya DSLR Canon. Terus dia juga udah dust proof, moisture proof. Beda dengan EOS R, jadi ini Canon klaim dia lebih baik dari EOS R, setara dengan 5D Mark IV. Weather shield-nya maksudnya ya. Terus dia juga udah ringan, hanya 650 gram, include baterai. Tentunya udah magnesium alloy body. Full access touchscreen LCD variangle, jadi teman-teman yang mau ganti fokus, ganti settingan, ngotak-ngatik menu, itu bisa langsung dari touchscreen. Dan dia juga viewfinder-nya udah enak banget, 5,76 juta dot, dan refresh rate-nya udah 120 Hz. Jadi kalau teman-teman mau transport tuh nggak ada lag, nggak bakal ketinggalan sama speed dari subjek yang mau kita potret. Dan dia faster, startup-nya juga lebih cepat dibanding EOS R. EOS R itu dulu sekitar 0,9 detik, jadi dia lebih 100% lebih cepat dibanding EOS R. Dual card slot juga, udah CF Express dan SD cards. Support hingga UHS-2 untuk SD card-nya. Jadi langsung di summary aja, EOS R5 ini menurut saya adalah hybrid kamera terbaik saat ini yang ada di pasaran. Karena selain fotonya yang nggak kompromi sama sekali, 45 megapiksel, tapi kok continue shooting-nya 20 frame per second, buffernya banyak, terus dilengkapi juga dengan spek video yang nggak tanggung-tanggung gitu loh teman-teman. Jadi bisa 8K, itu future proof banget buat teman-teman. 8K ini menurut saya itu kayak specialty shot gitu loh. Jadi kalau teman-teman pakai 8K ini tuh, misalkan teman-teman dapat project untuk motret, untuk syuting tentang mau ngasih lihat detail gitu. Misalkan teman-teman dapat klien yang punya brand TV gitu, pengen nunjukin nih TV ini bisa ngasilin detail seperti apa. Nah teman-teman bisa pakai 8K.
Nah, itu ntar di cropping juga nggak bakal ngurangin kualitas dari video. Nah, gitu. Terus buat teman-teman yang udah tertarik banget dengan iOS R5, apalagi udah pengen banget memiliki iOS R5 nih misalnya, hari ini kita udah buka pre-ordernya di Blibli. Jadi ini harga dari iOS R5 untuk meminang iOS R5 ini sekitar 61.999.000 untuk body only dan 77.999.000 untuk kombinasi dengan lensa kit 24-105 USM. Cara pre-ordernya gampang, teman-teman bisa langsung ke blibli.com, lalu kunjungi official store dari Canon Indonesia atau Canon Datascript. Ya sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Iya, oke. Luar biasa sekali pemaparan dari Mas Iqbal. Ya, ini tentang kamera baru dari Canon, yaitu Canon EOS R5. Ya, yang seperti yang telah dikatakan oleh Mas Iqbal, produk ini sangat luar biasa. Jadi, kamera EOS R5 ini adalah kamera hybrid yang tidak hanya powerful di video saja, namun juga sangat powerful untuk fotografi. Jadi coba bayangkan saja nih ya, di satu kamera nih, teman-teman itu punya fitur untuk video itu sampai 8K. Dan untuk slow motion, dia bisa sampai 120p. Di 4K ya, itu slow motionnya bisa sampai 120p. Ditambah lagi untuk fotografi. Nah, untuk fotografi, ini resolusinya sampai 45 megapiksel. Ditambah lagi dengan continuous shooting sampai 20 frame per second. Sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan AF autofocus yang juga sangat powerful. Jadi buat teman-teman yang tadi udah melihat dan sangat tertarik untuk beli EOS R5, bisa langsung ke Blibli. Di situ ada promonya, searching aja pre-order EOS R5. Kemudian kalau teman-teman juga masih pengen yang lebih affordable nih, kita juga ada produk pre-order juga EOS R6. Nah, ini juga teman-teman bisa dapatkan di blibli.com. Ya. Kemudian saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, untuk acara ini kita juga didukung oleh dealer-dealer kamera yang sangat luar biasa. Nah, siapa saja yang mendukung kita? Ada di sini ada Borneo Digital, juga ada Buana Foto. Saya informasikan kembali untuk Borneo Digital ini ada di Banjarmasin. Jadi teman-teman yang ada di kota Banjarmasin kalau mau beli kamera EOS R5 atau EOS R6 juga bisa langsung menghubungi ke Borneo Digital. Kemudian ada juga Buana Foto dari Medan, juga ada Pantai Foto untuk Kota Malang, dan juga Sinar Foto untuk di Bali. Jadi teman-teman yang tadi udah tertarik banget, domisilinya ada di mana, tinggal disesuaikan aja. Jika teman-teman mengakses blibli.com, di situ juga sudah ada nama-nama dealer Canon, dan teman-teman bisa menyesuaikan di mana akan beli. Begitu. Oke. Tadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, kita akan memasuki acara utama, di mana kita akan membahas mengenai Jelajah Nusantara Kota Yogyakarta. Ya. Di sini saya sudah kehadiran narasumber dari Kota Yogyakarta, yaitu Mas Munir, nama lengkapnya Misbahul Munir, saya biasa memanggil Mas Munir. Mas Munir sendiri ini adalah fotografer yang sudah sangat berpengalaman, jadi sudah mengerjakan berbagai macam proyek yang sangat luar biasa, kemudian juga telah mengisi berbagai macam artikel di majalah maupun di situs-situs online. Selain itu juga Mas Munir ini sangat berpengalaman dalam memotret yang terutama ada seperti budaya, dan suka sekali mengulik ya budaya juga lokasi yang indah, terutama yang berada di sekitaran Yogyakarta gitu. Oke, saat ini sudah hadir di sini. Halo, selamat malam Mas Munir. Selamat pagi Mas Dani, Sugeng Enjang. Selamat pagi, Mas. Semangatnya masih pagi ya, Mas. Di Jogja harus pagi terus dong, biar kerja terus. Oke. Ya, ini Mas Munir, ini langsung mau membahas mengenai spot-spot menarik di Jogja ya, Mas Munir ya? Yes, sebetulnya saya mau langsung pre-order R5 sih. Langsung melihat lokasi di Jogja nih. Ya, R5 BO, ya. Brosur only Mas Dani. Siap.
Oke Mas, jadi ini teman-teman udah banyak yang kangen untuk trip, terutama ke Jogja. Nah, ini tolong Mas Munir racunin lagi ya Mas ya. Jadi lagi. Trip apa, lokasi-lokasi apa yang menarik, terus kalau mau hunting budaya, hunting event, kapan sebaiknya. Terus Oke. yang jangan kelupaan ini Mas, kan kadang-kadang kita kalau hunting lapar, segala Ya, macam, kasihlah kulinernya apa yang ngasih ke Jogja. iya. Ya. Oke Mas, kalau Ya, begitu saya serahkan ke Mas Munir ya untuk oke, selanjutnya. Silakan Mas Mas. Dani. Ya. Ya. Sugeng Dalu, rencang-rencang semua, selamat malam. 352 partisipan. Banyak banget ya. Saya langsung ngobrol aja tentang spot Jogja. Nanti teman-teman dari Canon boleh ingetin saya kalau misalnya kebablasan waktunya gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat Canon Datascript. Selamat malam Bu Mary, Pak Sintra, Bu Monik atas kehadirannya malam ini. Kita mau ngobrol tentang Jogja gitu ya. Oke. Ya, jadi sebelum ngobrol banyak tentang spot-spot wisata di Jogja nih, seperti umumnya kalau kita tiba di satu daerah gitu, tiba di satu lokasi, yang namanya arah atau arah mata angin itu penting karena panduan untuk kita tahu akan kemana kita pergi gitu. Jadi kalau umumnya arah mata angin itu seperti ini kira-kira ya, north, west, east, sama south, utara, barat, timur, selatan gitu. Nah kalau di Jogja arah mata anginnya itu agak sedikit berbeda. Di Jogja itu arah mata anginnya N semua. Kenapa N semua? Karena N yang pertama itu ngalor, ngidul, ngetan, dan ngulon gitu. Jadi ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Meskipun ini kesannya guyon gitu, tapi ini beneran. Jadi kalau teman-teman di Jogja itu nanya arah, terutama mau hunting gitu, masuk ke desa, kemudian masuk ke satu area, nanya arah ke orang, pasti ditunjukkannya bukan jalan, bukan nama jalan, bukan ke kanan, ke kiri, tapi pasti akan ke ngalor, ngidul, ngetan, ngulon gitu. Ke utara, ke selatan, ke timur, dan seterusnya. Nah, biasanya orang yang baru masuk Jogja akan kesel aja gitu dijawab seperti ini. Cuman yang paling mudah untuk patokan kalau di Jogja ini ke utara itu adalah Gunung Merapi. Kalau ke selatan itu laut, itu yang jadi patokan utama. Ke utara dan ke selatan. Sisanya tinggal ke barat dan timur kan tinggal ngikut, gitu ya. Oke, kita mulai dari utara dulu. Kita motret atau teman-teman bisa mengunjungi Gunung Merapi, gunung yang boleh dibilang sangat aktif gitu ya. Bahkan di beberapa literatur tentang kegunung apian ada satu tipe gunung yang namanya tipe Merapi gitu. Kenapa dinamai tipe Merapi ya karena salah satu contoh paling representatif untuk tipe ini adalah Gunung Merapi di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta gitu. Teman-teman bisa nyoba beberapa spot untuk motret Merapi. Yang ada di sini saya potret dari arah Kali Adem. Jadi lokasi ini yang beberapa tahun yang lalu terkena awan panas, kita sebut wedhus gembel, di mana ada bunker di situ yang relawan di sana akhirnya meninggal gitu. Jadi di spot ini teman-teman akan mendapatkan view Merapi pagi hari kira-kira seperti ini. Ini saya potret pakai kamera kecil malahan, Canon G1X Mark II gitu. Oke. Nah, spot berikutnya untuk memotret Merapi agak lebih jauh sedikit sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mengenal lokasi Candi Boko gitu. Jadi dari arah Candi Boko itu agak ke timur ada satu spot
Dan teman-teman mudah sekali, tinggal di googling namanya Spot Riyadi. Kenapa namanya Spot Riyadi? Karena persis lokasi motret itu di depan rumahnya Pak Riyadi gitu. Jadi kalau kita pakai lensa tele yang panjang, kubahnya Merapi bisa kelihatan jelas seperti ini ya. Jadi googling aja Spot Riyadi, view-nya akan Merapi. Kalau cerah bisa dapat kubahnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang menyukai foto malam hari, di Merapi ini kita kalau pas musimnya cerah ya bisa bikin foto-foto Star Trail, gitu ya. Ini saya masih pakai kamera yang lama, kamera 5D Mark II, jadi masih harus perlu intervalometer gitu. Jadi bikin beberapa ratus shot, kemudian ditumpuk menjadi satu seperti ini. Kalau pakai kamera yang sekarang di EOS RP itu sudah ada di EOS RP itu sudah ada intervalometer gitu. Intervalometernya internal, jadi kita tidak perlu alat tambahan lagi untuk bisa motret seperti ini. Oke. Spot berikutnya, kalau teman-teman mengenal lokasi wisata Kaliurang gitu. Nah, di situ ada satu trekking bukit di mana kita bisa naik, nanti kubah Merapi terlihat. Foto ini dipotret saat eksplosif Merapi 2010 ya. Jadi dapatnya seperti ini. Itu masih sama. Kameranya pakai 5D Mark II, spotnya dari Kaliurang. Jadi besok teman-teman bisa nyoba ke sini. Nah, kembali ke spot yang terletak di sebelah timur Candi Boko. Kalau teman-teman memakai lensa lebih lebar, itu penampakan Merapinya akan seperti ini. Jadi kalau kondisi pencahayaan seperti ini, fotonya dipotret saat pagi hari. Nah, kenapa pembukanya foto Merapi? Di Jogja ini terdapat beberapa candi. Ada Borobudur, Borobudur bukan Jogja ya, tapi biasanya orang identiknya kalau ke Jogja itu pasti ya mainnya ke Borobudur, walaupun secara administratif masuknya ke Jawa Tengah. Nah, salah satu yang menyebabkan candi-candi warisan budaya yang kita punya ini adalah rusak, salah satu yang bertanggung jawab sebetulnya Merapi. Gitu. Jadi dia mulai dari dahulu kala periodik meletus, abunya itu merupakan salah satu perusak dari warisan budaya, salah satunya candi. Ini spot Candi Sewu dan Candi Plausan saat terkena hujan abu eksplosif Merapi ya. Jadi rekaman-rekaman seperti ini yang menunjukkan kalau sebetulnya perusak utama candi itu salah satunya adalah Merapi atau eksplosif Merapi. Nah, di Jogja ini kita bisa melihat beberapa spot gunung api. Merapi salah satunya yang aktif. Di sampingnya ada Merbabu. Spot ini dipotret sebetulnya bukan di Jogja ya, tapi ada di sebelah selatan Candi Borobudur. Jadi kalau teman-teman lain kali berkunjung ke Candi Borobudur, sempatkan ke desa ini. Jadi teman-teman ambil arah jalan menuju Desa Klipoh. Jadi di pinggir sawah itu ada spot persis di tepi jalan. Ada spot untuk motret Gunung Merbabu dengan Borobudur gitu. Jadi Borobudur bisa dapat background Gunung Merbabu. Oke, karena tadi pengantarnya Merapi dan spot ini dipotret dari
namanya Spot Riyadi, ada di Google. Kalau teman-teman ketik Spot Riyadi langsung ketemulah jalan ke sini gitu ya. Nah, dari Spot Riyadi teman-teman bisa motret view Merapi ini sekaligus juga bisa memotret view Candi Prambanan gitu. Oke, sebentar ya. Ini Spot Riyadi masih sama. Nah, itu dia. Masih dari Spot Riyadi, teman-teman kalau melihat agak ke bawah, gitu. Jadi di sana pemandangannya ada Candi Prambanan. Nah, sebetulnya view yang sekarang ini sudah agak sedikit berbeda karena bagian depan atau foreground dari candi ini sudah ada beberapa bangunan gitu. Jadi ya kita berharapnya sih tetap akan hijau terus ya, nggak ada bangunan gitu supaya candinya tetap bagus. Tipsnya kalau mau di sini, sebaiknya datang mulai dari saat matahari belum terbit. Jadi view ini dapat saat matahari terbit, namun jika kita sudah tiba di sana sebelum subuh gitu ya, kita masih dapat kebagian Candi Prambanan yang dapat spot nyala gitu. View-nya ini di titik yang sama gitu. Motretnya seperti ini, kalau pagi ya tadi akan seperti itu. Nah, sampai siang pun, sampai agak siang setelah gelap, kemudian sunrise, kemudian kita bisa motret Prambanan juga saat siang. Siang harinya akan seperti ini ya. Jadi sepanjang waktu di titik yang sama kita bisa menghasilkan foto bervariasi gitu. Oke. Nah, biasanya teman-teman yang hunting ke Jogja ini suka sekalian supaya efektif gitu. Supaya efektif dari Spot Riyadi untuk potret Prambanan dari atas, teman-teman bisa turun ke arah sebelah timur dari Candi Prambanan, itu ada namanya Candi Plausan. Kalau pas cerah, kita bisa mendapatkan view Candi Plausan plus dengan background Gunung Merapi. Gitu. Nah, dari Plausan, kita bergerak ke Prambanan. Jadi Prambanan ini kalau saat teman-teman yang beragama Hindu merayakan hari raya Nyepi, maka 1 hari sebelum hari raya Nyepi ada upacara namanya Tawur Agung. Jadi teman-teman bisa datang ke Prambanan. Kenapa upacara agama Hindu di Prambanan ini menjadi unik? Karena teman-teman kita yang beragama Hindu beberapa memadukan antara baju Bali dengan baju Jawa gitu. Jadi pemandangannya akan menarik gitu ya. Tipsnya adalah teman-teman datang sepagi mungkin karena pembukaan acara Tawur Agung ini biasanya dimulai jam 6 pagi dengan mereka berkeliling candi seperti ini. Oke, ada beberapa shot atau pemotretan tentang candi yang kalau teman-teman motret dengan sekali shot rasanya nggak akan mungkin gitu dapat semuanya candi kemudian presisi. Jadi foto ini dipotret dengan beberapa image kemudian pakai softwarenya Canon DPP kita stitching gitu ya. Kita stitch, ada fungsi stitch-nya, semuanya disambung, kemudian tinggal dibenerin di Photoshop, jadi dia bisa presisi. Kalau mundur bagaimana? Sebetulnya kalau mundur nggak bisa juga, karena bagian depan akan ada candi yang Prambanan depan, jadi kita nggak akan bisa mundur untuk mendapatkan ketiga candi ini presisi seperti ini. Gitu. Oke, ini masih sama, jadi kalau teman-teman motret di Prambanan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi,
akan dapat momen upacara Taur Agung, upacara keagamaan Taur Agung. Biasanya upacaranya dari pagi sampai menjelang siang, gitu. Ada doa bersama, ada performan kesenian tradisional dan sebagainya. Nah, masih dengan tema candi, seperti saya sebut tadi, walaupun Borobudur bukan masuk secara administratif dari Kota Yogyakarta, tapi biasanya teman-teman yang ke Jogja ini identik mengunjungi Borobudur gitu ya untuk memotret. Saya sendiri punya project sendiri gitu, self project kecil-kecilan untuk memotret relief Candi Borobudur, tapi ya karena terbentur waktu gitu, jadi sampai sekarang belum komplit. Cuman kalau teman-teman menyempatkan waktu memotret setiap relief yang ada di Candi Borobudur, ceritanya sebetulnya cukup menarik gitu. Nah, tips kalau motret Borobudur, seperti di slide sebelumnya, kita bisa mengunjungi atau memilih tempat ini ya, memilih tempat supaya dapat view Borobudur. Sebentar. Kita dapat view Borobudur, ini view yang dari arah selatan, gitu. View arah selatan itu kalau teman-teman ke arah Borobudur, kemudian ambil arah menuju ke Hotel Amanjiwo. Nah, dari Amanjiwo ini nanti ke arah Bukit Menoreh gitu ya. Foto ini dipotret dari tengah sawah aja gitu. Jadi kita jalan sebentar lah, 5-10 menit dari atasnya Hotel Amanjiwo, kita akan dapatkan view Candi Borobudur dari arah selatan seperti ini. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman sudah sering mendengar spot Borobudur kabut pagi bisa dipotret dari sisi barat juga. Sisi barat akan menghasilkan foto seperti ini. Teman-teman tinggal googling, nama spotnya adalah Puntuk Setumbu gitu. Jadi tipsnya sama, naik ke lokasi sebelum matahari terbit. Rata-rata kalau setiap pagi hari biasanya akan berkabut seperti ini ya. Ya doanya supaya kabutnya nggak terlalu tebal aja gitu, jadi candinya tetap kelihatan. Oke. Ini kalau teman-teman tidak sempat gitu, tidak sempat trekking untuk naik memotret Borobudur sisi barat, Setumbu, atau sisi selatan dari Menoreh, dari Amanjiwo, teman-teman bisa ambil sisi selatan. Sisi selatan itu dari arah jalan menuju Desa Klipoh. Jadi sebelum sampai ke Klipoh itu ada persawahan yang view-nya Borobudur seperti ini. Ini ya, ini spot di pinggir jalan kalau teman-teman motret ke arah Borobudur dengan background Gunung Merbabu. Ini masih sama. Nah, tempat ini ada perubahan sedikit sebetulnya. Jadi sawah yang ada di sana biasanya ditanam tembakau. Itu dari tahun ke tahun dia ada turun gitu. Jadi foto yang saya pernah potret sebetulnya datarannya agak lebih tinggi. Sekarang ini agak lebih turun. Kemudian terakhir saya motret ke situ, beberapa pohon di foreground ini sudah nggak ada, sudah hilang gitu. Terus di belakang ada beberapa BTS gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Jogja. Tidak sah rasanya kalau motret atau berkunjung ke Jogja ini enggak mengunjungi Keraton Yogyakarta. Jadi, nah kapan bisa menarik untuk mengunjungi keraton? Teman-teman bisa mengunjungi keraton ketika salah satunya adalah event Grebek gitu. Jadi ketika event Grebek ini tipsnya
Grebek itu diselenggarakan 3 kali dalam setahun. Grebek saat Maulud Nabi, kemudian grebek Idul Fitri, kemudian grebek Idul Adha. Nah, spot yang menarik untuk bisa dipotret salah satunya adalah lokasi ketika prajurit keraton ini persiapan akan mengadakan kirap. Tipsnya, teman-teman datang lebih pagi untuk memotret mereka bersiap-siap gitu. Jadi bisa langsung menuju ke namanya gudang senjata. Jadi di keraton itu ada lokasi namanya gudang senjata. Teman-teman pagi datang ke gudang senjata, di situ akan banyak sekali prajurit-prajurit keraton yang bersiap untuk kirap dalam pelaksanaan upacara grebek di keraton. Oke. Banyak hal-hal menarik di persiapan grebek di Keraton Jogja ini. Kalau teman-teman bisa jeli gitu ya, akan banyak mendapatkan momen-momen yang unik gitu. Dan yang lebih unik lagi sebetulnya saya memperhatikan beberapa prajurit keraton ini setiap tahunnya itu ada yang digantikan oleh putranya, tapi ada juga yang memang sudah mereka meninggal gitu. Jadi sayang sekali karena setiap tahun mungkin tidak banyak generasi lanjutan dari para prajurit keraton ini yang meneruskan menjadi abdi dalem di sana gitu. Oke. Nah, puncak dari event grebek ini adalah pengunjung akan berebut gunungan yang disiapkan dan memang untuk diperbutkan dibawa dari keraton menuju ke depan Masjid Agung gitu. Nah, tips untuk motret saat perebutan gunungan ini, teman-teman perhatikan barang-barang pribadi gitu ya, dompet, lensa, handphone, semuanya biasanya di sini banyak kejahatan gitu, banyak tangan-tangan jahil gitu. Ini dipotret bukan naik ke pagar karena dilarang gitu ya. Ini dipotret saya pakai monopod. Kemudian pakai shutter release dan motretnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai kamera Canon yang LCD-nya bisa swivel, akan lebih memudahkan. Atau pakai kamera Canon yang keluaran sekarang sudah Wi-Fi ya. Jadi bisa dikontrol dari smartphone, bisa kelihatan view-nya. Oke. Di keraton ini sebetulnya setiap hari ada upacara namanya cawi santeh. Jadi apa cawi santeh itu? Cawi santeh adalah ketika abdi dalam perempuan ini menyiapkan makanan kecil dan minuman untuk raja di Jogja. Nah, upacara cawi santeh ini biasanya sehari ada 3 kali. Pagi hari, siang, jam 11, kemudian sore jam 4. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, di mana jam keraton tidak terbuka 24 jam untuk umum, jadi kita hanya bisa motret upacara cawi santai ini yang siang hari. Gitu. Jadi, upacara sendiri sebetulnya tidak ada seremoni yang khusus atau bertele-tele. Hanya para abdi dalam putri berjalan dari arah kediaman Raja Jogja menuju ke tempat yang namanya Patehan gitu ya. Mereka di situ akan ambil mengganti teh yang sajian pagi diganti menjadi sajian siang. Siang nanti yang sore diganti lagi gitu. Oke. Banyak aktivitas abdi dalam di keraton yang sebetulnya teman-teman tidak perlu muter-muter gitu, muter-muter di keraton, teman-teman cukup
berdiri aja di situ. Di sana akan banyak aktivitas abdi dalam keraton, mondar-mandir, kemudian di situ bisa berinteraksi juga. Jadi ini spot-spot foto yang menarik lah untuk diekspos gitu ya. Nah, bicara tentang keraton tentunya tidak lepas dengan yang namanya Taman Sari. Taman Sari ini terletak di sebelah barat dari Keraton Yogyakarta. Ini saya kutip dari artikel dan isi foto yang pernah saya tulis untuk salah satu majalah. Saya akan sertakan link majalahnya, jadi teman-teman bisa mendownload gitu ya. Taman Sari ini yang kita kenal sebagai tempat pemandian Putri Raja. Nah, di zamannya ketika Putri Raja bersama Raja Jogja mandi di sini, di sana ada tempat di foto yang kiri ya. Di sana ada tempat kalau misalnya Putri Raja atau yang dipilih oleh Raja untuk naiklah ke panggung. Panggung ini ada semacam tempat untuk perawatan gitu. Jadi di bawah ini ada kolong-kolong ini untuk tempat ratus. Kayak parfum lah ya zaman sekarang supaya wangi gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini nge-view atau ngelihat tulisannya kecil sekali, jadi saya siapkan link nanti untuk di-download. Nah, itu dia. Teman-teman nanti bisa ke bit.do/tamansari_mm. Artikelnya ada di majalah Exposure. Teman-teman boleh baca detail, di-download majalahnya silakan. Nah, sebetulnya kalau melihat Taman Sari, dibanding Taman Sari yang dulu, saya lebih senang dengan yang sekarang, saya lebih senang Taman Sari yang dulu, yang sebelum direnovasi gitu ya. Jadi ketika terkena gempa 2006, beberapa lokasi di Taman Sari ini hancur. Maka kemudian direnovasi yang sekarang menjadi bersih gitu. Jadi bata-bata yang tadinya terekspos, yang eksotis kalau di foto ini malah menjadi hilang gitu. Oke, itu Taman Sari. Ada beberapa spot, nah ini tips berikutnya, ada beberapa spot yang mungkin teman-teman tidak bisa memotret utuh. Seperti spot di bagian atas pintu gerbang masuk Taman Sari, teman-teman akan nemu gerbang ini. Mungkin kalau dipotret sekali nggak akan cukup, karena space untuk motret di titik ini terbatas gitu. Jadi dia ada di tempat ketinggian, nah kira-kira di pagar ini ya. Jadi kita nggak mungkin mundur lagi kan karena ada pagarnya. Nah, kenapa ini bisa foto ini utuh begini? Karena tips buat teman-teman yang mungkin terbatas, lensanya tidak bisa sangat lebar, bahkan ini lensa wide pun juga nggak cukup. Jadi foto ini saya hasilkan dari jepretan beberapa foto, kayak gini ya. Ini beberapa foto nih. Jadi foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya pakai program Canon DPP, Photo Stitch, tinggal digabung, kemudian dibenahi di Photoshop, jadilah foto ini. Gitu ya. Maaf. Oke. Nah, tips berikutnya kalau kita memotret ke satu tempat, ini cuma contoh aja kebetulan di Taman Sari. Beberapa literatur atau foto-foto yang beredar banyak tentang Taman Sari, teman-teman pasti bisa ambil referensi di sana gitu. Dari referensi itulah kita biasanya akan tertantang untuk bikin sudut pandang baru dari jepretan tentang lokasi Taman Sari. Misalnya foto kayak gini nih. Ini referensi yang saya dapat ketika jauh sebelum membuat artikel ulasan Taman Sari. Maka saya harus bikin foto yang berbeda gitu.
Jadi kalau teman-teman lihat di gerbang samping kolam Taman Sari ini ada pot gitu ya. Jadi saya bikin foto yang mungkin belum pernah beredar ya, cuman kameranya ditaruh di bawah pot untuk bisa menghasilkan foto kayak gini. Itu kira-kira. Ini sebagai gambaran, bagian yang kiri ini foto tua Taman Sari, dulu yang motret namanya Pak Kasian Cepas, gitu, fotografer pertama di Indonesia. Kebetulan asalnya dari Jogja. Yang bagian kanan ini adalah Taman Sari hasil restorasi yang sekarang. Jadi itulah gunanya ketika kita mengumpulkan referensi foto-foto, maka ketika kita sampai ke lokasi yang sebenarnya kita bisa menghasilkan sudut pandang yang mungkin dibuat duplikasi dari referensi terdahulu karena pasti ada perubahan. Bisa juga kita membuat foto yang total berbeda gitu dengan yang sudah dibuat kan. Ini yang sekarang ya, Taman Sari yang sekarang. Oke. Dari arah Taman Sari, teman-teman untuk menghemat waktu bisa ke arah selatan. Di sana ada daerah Krapyak namanya, Panggung Harjo Krapyak. Di situ terkenal dengan kerajinan lurik, gitu. Pembuatan lurik gitu. Jadi kalau baju-baju lurik yang dipakai abdi dalam atau teman-teman sering lihat kusir andong di Jogja gitu ya pakai lurik. Salah satunya adalah produksi dari daerah Panggung Harjo di Krapyak, sebelah selatannya keraton. Di sana kita bisa membuat foto mulai dari benang ini diolah, dari sangat mentah benang diolah, kemudian dijadikan kelos gitu, roll-roll masing-masing, kemudian dirangkai untuk sebelum dipintal menjadi sebuah karya kain lurik dengan berbagai pola gitu ya. Jadi mulai dari alatnya, mulai dari alat pintalnya, mulai dari kelos benangnya, teman-teman bisa membuat foto-foto yang cukup menarik lah gitu. Oke, next. Bentar. Nah, ini foto sama, masih di tempat lurik. Jadi ini merupakan spot yang menarik juga kalau teman-teman motret, di mana benang-benang yang akan dirangkai menjadi lurik itu diwarnai atau diberikan bahan pewarna untuk kemudian dijemur gitu. Jadi saya agak lupa pas motret di sini nggak bawa monopod, gitu. Harusnya pakai monopod bisa dapat view yang lebih tinggi ya. Tapi ini buat gambaran teman-teman, ini akan menjadi spot yang menarik. Jadi pembuatan lurik saat pengeringan benang untuk bahan lurik. Sama ya, ini masih di tempat lurik, jadi benang yang sudah diwarnai akan dijemur, kemudian dikeringkan atau diangin-angin. Ini jadi spot yang menarik juga. Dan foto-foto proses tadi cukup diminati gitu di dunia komersial fotografi, khususnya untuk penulisan majalah, liputan, baik dalam dan luar negeri. Jadi teman-teman motret di situ bisa menghasilkan foto yang bisa dikomersialkan, kenapa enggak? Oke. Setelah kita ke perusahaan lurik, teman-teman jangan lupakan spot pasar tradisional di Jogja. Nah, bicara pasar tradisional, di Jogja ini ada beberapa pasar, tapi tidak bisa setiap saat dikunjungi. Artinya, bisa dikunjungi setiap saat, tapi tingkat keramaiannya pasti berbeda, karena masing-masing pasar akan punya hari pasar gitu. Nah, pasar-pasar yang mempunyai kualitas pencahayaan yang menurut saya menarik, salah satunya pasar Pundong di Bantul. Kemudian pasar di Kota Gede, pasar Legi di Kota Gede. Sesuai namanya ya, pasar Legi gitu. Jadi pasar itu hanya akan ramai di hari pasaran atau hari Jawa Legi. Kalau di pasar Pundong Bantul, biasanya hari pasarnya adalah
Wage. Sama seperti salah satu pasar yang ada di Nanggulan, Kulon Progo. Teman-teman masih bisa ngelihat pasar tersebut. Tiang-tiang penyangga atapnya itu dibuat dari rel. Jadi ada rel kereta, kalau zaman dulu rel kereta lori gitu ya, yang mengangkut tebu. Nah, tiang-tiang untuk atap di pasar ini masih dibuat pakai bahan-bahan itu gitu. Ini ya. Jadi beberapa spot ini pencahayaannya menurut saya cukup menarik karena kita tinggal nunggu aja gitu. Kita tinggal nunggu di situ. Setiap saat ada aktivitas manusia yang di sana. Rata-rata sih pasti orang-orang yang sudah sepuh-sepuh gitu ke pasar. Ini akan menjadi objek yang cukup menarik di potret. Nah, yang menarik lagi dari rangkaian motret pasar adalah jalan menuju ke pasar tersebut. Salah satunya adalah jembatan ini. Ini di daerah Bantul gitu ya. Teman-teman bisa ke Pasar Pundong. Di sana ada 2 jembatan utama, ada jembatan gantung ini, kemudian satunya lagi ada jembatan Pundong. Dulunya sering menjadi objek wisata foto kalau teman-teman yang senang motret. Dulu jembatan ini terbuat dari sesek atau bambu. Nah, kemudian dibangun menjadi jembatan beton, kemudian sempat beberapa kali putus jembatan ini. Kalau pagi aktivitasnya kira-kira seperti ini. Kira-kira kayak gini ya. Nah, jadi kalau pas hari pasaran Wage, pagi bersamaan dengan anak sekolah, jembatan ini ramai sekali. Jadi kita tinggal nongkrong di ujung jembatan, kita akan dapat aktivitas pagi. Orang menyeberang jembatan Pundong ini ramai. Ini jembatan Pundong yang kena musibah beberapa tahun lalu saat banjir lahar dingin gitu ya, putus. Dan sekarang sebetulnya sudah dibangun lagi, jadi teman-teman bisa tetap memotret di sini. Jembatan ini bukan pakai alas beton lagi, tapi pakai model jembatan gantung. Jadi secara spot fotografi jauh lebih menarik gitu. Apa yang menarik dari pasar tradisional? Karena letak beberapa spot di sana yang gelap terang, itu teman-teman bisa latihan motret. Salah satunya foto semacam ini gitu. Beberapa tahun lalu saya pernah nulis artikel tentang di satu majalah tentang namanya No Flash Corner gitu. No Flash Corner ini kalau di luar negeri biasanya orang motret street di mana kita motret berlawanan sumber cahaya yaitu matahari. Cuman wajah orang itu masih terang gitu. Nah, di pasar ini kebetulan saya mendapatkan spot ini agak unik ya. Jadi mataharinya dari arah belakang mereka berdua, tapi wajah si bapak seperti kena flash gitu. Sebetulnya dia bukan kena flash, tapi wajahnya itu kena pantulan cermin yang dia pegang sendiri. Gitu. Jadi momen-momen seperti inilah yang teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut menjadi foto-foto yang menarik. Kalau di kota besar mungkin sudah agak jarang tukang cukur yang kita nyebutnya cukur pitingan gitu ya. Jadi kenapa pitingan ya karena di piting. Jadi beberapa pelanggan cukur pitingan ini masih tetap sama, masih rutin mendatangi pasar tradisional untuk potong rambut ataupun merawat jenggot dan kumis gitu ya. Oke, sekarang ke arah pantai. Biasanya kalau Jogja itu identik sama pantai Laut Selatan gitu ya, pantai Parangtritis. Nah, biasanya kalau ke Parangtritis itu identik dengan foto-foto sunset yang warnanya cetar gitu. Nah, untuk teman-teman yang menggemari foto slow speed
landscape pantai, Parangtritis ini agak kurang elemen foreground batu karena memang semuanya flat pasir. Ini masih di Parangtritis, jadi tipsnya kalau teman-teman ke Parangtritis, cobalah berjalan kaki ke arah timur. Ke arah timur mentok. Di Parangtritis itu ada beberapa batu di mana kita bisa latihan motret slow speed gitu ya. Di spot ini juga tetap masih bisa juga motret sunset, jadi sama lah. Kita bisa dapat foreground batu, latihan motret slow speed, dan menurut saya relatif lebih aman karena di sini ada batu-batu besar gitu ya sebagai pelindung kalau misalnya tiba-tiba ombaknya besar. Oke, ini agak ke timur. Kalau teman-teman ke Jogja, sempatkanlah main ke arah pantai-pantai di Wonosari. Di sana teman-teman bisa latihan motret slow speed. Salah satunya tempat untuk bisa mengeksplor slow speed di Pantai Siung. Di Pantai Siung ini terkenal ombaknya sedikit besar, jadi harus ekstra hati-hati. Di titik ini konon katanya menjadi kuburan kamera gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya asik slow speed di sini suka lupa, tiba-tiba airnya naik aja tenggelam. Sama, spot ini juga spot di Pantai Siung. Kita bisa motret slow speed dari ombak yang masuk ke batu-batu karang di tepian pantai gitu ya. Terus di Wonosari, Gunung Kidul juga kita bisa motret beberapa titik spot namanya Pantai Jogan. Di sana ada sungai yang langsung terjun ke laut, jadi sama kita bisa memotret slow speed di situ menjadi foto yang menarik gitu. Oke. Ada satu spot lagi yang sekarang sudah jadi lokasi wisata cukup menarik gitu. Namanya Pantai Timang. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan sensasi jalan di jembatan gantung, jaraknya jauh, atau naik kursi timbangan gitu ya, kursi timbangan untuk dikerek menyeberang dengan laut ombak besar di bawahnya, silahkan ke Pantai Timang gitu. Jadi sebetulnya di ujung itu adalah dulunya tempat orang nyari lobster. Gitu. Nah rupanya tempat ini menjadi berkembang spot wisata. Akhirnya tempat itu masih tetap untuk cari lobster dan juga teman-teman kalau berniat nyebrang ke sana bisa jalan kaki lewat jembatan ini, bisa juga lewat gondola. Di sini ada gondola, teman-teman duduk di kursi kayu kemudian dikerek gitu ya. Kebetulan saya sayang kamera, jadi beberapa kali mau nyoba, sayang aja kalau kesini misalnya kenapa jatuh gitu. Oke, kita balik lagi ke arah barat. Jadi sebelah barat dari Pantai Parangkusumo ini ada, sebelah baratnya Pantai Parangtritis itu ada Pantai Parangkusumo. Kalau di Pantai Parangkusumo itu tempat teman-teman bisa memotret aktivitas nelayan yang mendarat gitu. Ataupun kalau tidak ada nelayan yang mendarat, kapal-kapal yang diparkir di situ cukup menarik untuk dipotret. Kulinernya juga standar ya di sini, kuliner seafood. Tapi yang menarik dari Parangkusumo bukan hanya pantainya, tapi di sana ada padang pasir atau gumuk pasir di mana teman-teman bisa motret di situ, pagi bisa, sore bisa. Waktu terbaiknya sih pagi saja atau sore saja. Tidak direkomendasikan teman-teman ke sini siang. Selain panasnya nggak ketulungan, juga kalau kita motret siang di sini, maka tekstur-tekstur pasir di sana tidak akan terlihat gitu ya.
Jadi di sana pesonanya itu kan karena kita bisa motret tekstur pasir. Jadi akan menarik kalau cahayanya miring gitu, bukan tegak lurus di atas. Oke, eh, Parangkusumo masih. Parangkusumo ini sedikit berbeda dengan pantai-pantai di Yogyakarta yang arah timur, karena pasir di sini bukan berwarna putih, tapi berwarna hitam. Kenapa hitam? Karena pasir di Parangkusumo merupakan pasir endapan vulkanik dari Merapi yang tertransport oleh Kali Opak, kemudian masuk ke Laut Selatan, kemudian terhempaskan, teronggokkan di sini menjadi pasir yang hitam gitu ya. Oke, ini masih Parangkusumo. Nah, biasanya kalau udah motret nih, teman-teman fotografer suka nyari kuliner tradisional gitu. Nah, kuliner tradisional yang dekat dengan arah selatan adalah ada namanya mangut lele. Teman-teman bisa googling mangut lele Mbah Marto. Gitu. Yang menarik dari lokasi ini adalah dapur pengolahan dari mangut lele itu sendiri. Jadi kita makan pun di dapur itu, jadi penuh dengan asap gitu. Jadi semua titik di sini menarik untuk dipotret gitu ya. Nah, yang unik dari pengolahan mangut lele ini adalah ikan lele yang sudah dibersihkan itu akan diasap, diproses asap selama kurang lebih 3-4 jam dengan tusukannya itu bukan dari bambu gitu, tapi dari pelepah kelapa. Jadi efeknya adalah ketika diproses asap, maka minyak kelapa dari batang nyiur kelapa ini menjadi keluar dari dalam. Jadi proses lelenya setelah kering, dia diceburkan ke kuah pedas, jadilah mangut lele. Nah, selain kita bisa unik memotret makanannya, kita juga bisa motret Mbah Marto dan rekan-rekannya yang memproses masakan ini gitu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah Mbah Marto gitu ya, pemilik mangut lele. Teman-teman bisa berkunjung ke sana dan motret. Tapi biasanya kalau motret mangut lele ini Mbah Martonya suka sungkan gitu dipotret gitu. Jadi teman-teman harus punya keberanian untuk ngobrol lebih lanjut. Mas Dani, waktunya masih aman? Ya, sekitar 7 menit lagi, Mas Munir. Oke. Ya, 7 menit lagi ya, Mas Munir ya waktunya. Yes. Ya, Slide-nya menuju Q&A. masih 100 loh, Mas. Banyak yang mau dibagiin ya. Oke. Oke, 7 menit lagi ya. Sebelum nanti kita ke tanya jawab, Mas Dani ya. Ya, Ada spot berikutnya, mungkin ini jarang dikunjungi sama teman-teman. Namanya spot di Pegunungan Menoreh atau Suroloyo. Dari Suroloyo ini kalau teman-teman naik ke arah Suroloyo, Pegunungan Suroloyo, kita bisa ngelihat pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, sekaligus Gunung Sumbing dari ketinggian. Juga sekaligus kita bisa memotret Candi Borobudur dari arah yang sangat tinggi gitu. Kayak gini. Nah, di area Pegunungan Menoreh ini, kalau kita ke arah selatan, masuk ke daerah administratif Kulon Progo, kita akan punya spot hutan pinus. Sebetulnya di Jogja ada beberapa hutan pinus yang menjadi spot menarik untuk pemotretan. Ini salah satunya ada di daerah Pagilaran Kulon Progo. Nah, ujung dari Pagilaran ini kita bisa nemu view pemotretan kebun teh. Di sana ada aktivitas petani teh saat memanen. Ini kebetulan saya motret. Saya sendiri juga nggak tahu kalau di sini ada perkebunan teh gitu. Kalau nggak karena pemotretan iklan, saya juga nggak tahu di sini ada proses pembuatan atau pemetikan teh. Sekaligus dengan pabriknya malahan gitu. Jadi
Foto-foto ini saya potret pakai kamera kecil Canon G1X Mark II untuk motret dari pemetikan teh sampai ke pengolahan hingga packaging gitu. Packagingnya tradisional. Jadi ini cukup menarik. Kalau teman-teman berkunjung ke sana bisa sekalian beli tehnya, sekalian motret proses pembuatannya gitu ya. Nah, di Jogja ada wildlife nggak? Tuh. Di Jogja ini ada desa wisata namanya Desa Wisata Ketingan. Desa wisata itu khusus menaungi burung-burung blekok dan kuntul kayak gini ya. Maka kalau teman-teman ke desa ini kemudian menyempatkan diri pagi hari atau sore harinya ke arah sawah sekitar desa tersebut, kita bisa motret burung-burung ini cari makan gitu. Dan dia karena sudah terbiasa dengan petani, jadi kita bisa mendekat untuk motret tanpa harus pakai lensa yang super tele. Ya, lensa tele biasa sudah lebih dari cukup gitu. Oke, tadi sudah bicara lurik, sekarang bicara batik. Di Jogja salah satu spot batik, teman-teman bisa ke Imogiri. Di sana banyak rumah-rumah ini mbah-mbah di sana itu mengerjakan batik untuk kemudian disetor ke satu sentra gitu ya untuk diproduksi dengan brand-brand tertentu. Jadi kalau teman-teman ke sana sempatkan datang, kemudian beli batiknya kalau bisa, karena mereka juga kadang tidak selalu membatik. Mereka ini punya aktivitas kadang ke sawah gitu. Ini saya potret pakai bantuan lampu flash ya 580 yang saya taruh di belakang si pembatik untuk mengekspos atau memunculkan asap dari lilin yang digunakan untuk membatik gitu. Oke. Selain batik ada juga di Jogja spot untuk pembuatan gula merah. Teman-teman bisa ke arah Kulon Progo ada pembuatan gula merah. Beberapa tempat di Kulon Progo ini home industry mereka membuat gula merah, juga produksi panganan tradisional gitu ya, makanan kecil. Nah, yang nggak boleh ketinggalan adalah pembuatan keris di daerah Godean. Jadi keris di sini setiap hari dia memproduksi gitu. Dia memproduksi keris, tapi ada hari-hari tertentu di mana mereka akan libur, tidak memproduksi keris. Jadi teman-teman kalau datang ke sini, terkadang walaupun mereka memproduksi, tapi logam yang ditempa tidak akan memunculkan splash gini ya, percikan api karena tidak semua logam yang saat digabung punya percikan api yang bisa sampai banyak. Oke, wisata petualangan. Balik lagi ke arah Wonosari, teman-teman bisa ke Gua Jomblang atau Gua Grubuk. Di sana kita bisa mengeksplor fotografi gua. Jangan lupa bawa flash, karena untuk pemotretan, kalau kita motret untuk orang, objek orang di situ, mau nggak mau harus bantuan flash. Gitu. Kira-kira itu dulu ya Mas Dani. Nanti disambung tanya jawab Mas Dani. Ya, boleh Mas Munir. Ya. Saya masih ada beberapa slide, walaupun tidak masuk di PowerPoint. Nanti slide-nya untuk digunakan menjawab pertanyaan dari teman-teman kali ya. Oke, siap Mas Munir. Mantap sekali untuk Wah, ini pemaparannya. Jam 8.44 tuh. Udah lama berarti. Iya. Aduh. Ini aja udah cukup lama, tapi Mas Munir masih banyak yang mau di-share ya sebenarnya ya. Iya, Jadi Mas. sedikit cerita aja tadi sebelum event jalan, Mas Munir share sebenarnya ini cukup nggak Mas waktunya segini? Waduh, gimana ya?
Oke. Malah bingung nih yang mau di-share kebanyakan kayaknya. Oke, Mungkin menarik sekali mungkin Mas Munir khusus Jogja ada sesi tambahan untuk ini ya. wah, siap siap. Oke, Mas Munir, ini sudah banyak juga yang bertanya untuk beberapa Oke, lokasi di Jogja dan juga tentang teknik-teknik pemotretannya. ya. Untuk teman-teman yang masih penasaran, bisa langsung melakukan memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A ya. Oke, ini saya mulai dari yang pertama, Mas Munir. Yes. Yang pertama ada pertanyaan seperti ini. Ini dari Pak Kim San. Spotnya Riyadi itu dari Deles, Pak. Apa Mas Munir? Oh, oke. Kalau spot Deles itu namanya bukan spot Riyadi. Yang dari Deles itu namanya spot Kelangon, Oke. Bukit Kelangon. Nah, kalau yang dari spot Riyadi itu letaknya jauh lebih gampang karena kita cukup ke arah Candi Boko. Sebelum Candi Boko itu kita sudah naik ke arah spot Riyadi. Jadi kalau spot Deles itu Klaten, bukan Jogja. Kalau spot Riyadi itu masih di sebelah selatannya Prambanan. Gitu. Oke. Di Google ada, Mas Dani. Jadi teman-teman kalau mau ke Sport Riyadi tinggal klik Sport Riyadi, Google-nya udah presisi sampai situ. Karena sekarang dia menjadi spot andalan untuk teman-teman yang sepedaan. Jadi itu sudah terkenal sekali. Dan tempatnya menurut saya cukup nyaman ya. Saya banget lah. Tinggal kita datang, buka pintu atau taruh motor, kita nggak usah jalan pun kita motret di situ gitu. Oh, Gampang. oke. Siap. Terima kasih infonya Mas Munir. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Munir dari Pak Andrianto. Yes. Ini pengen motret dari Putuk Tumbu. Oke. Ini minimal pakai lensa berapa Mas Munir? Di Pondok Berapa Setumbu. milimeter? Oke. Di Pondok Setumbu foto-foto yang saya sajikan tadi pakai 70-200. Jadi sudah sangat cukup 70-200. Kalau lensanya lebih dekat lagi, justru malah yang kelihatan cuman candinya aja gitu. Layar-layarnya nanti nggak kelihatan. Jadi 70-200 sudah lebih dari cukup, Mas Yani. Oh ya, oke. Berarti bisa pakai lensa RF yang baru ya, yang Yo, 70-200 ya? iya, tajamnya kayak Iya, silet. iya, iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Munir, Yes, ini ada yang penasaran sama foto-fotonya Mas Munir oke. dengan Muhammad Rifki Fuadi. Ya, Itu kok foto-fotonya Mas Munir langitnya bisa biru banget gitu. Itu oke. ini kayaknya masih di awal-awal Mas Munir waktu tadi Yes, motret Borobudur segala macam. ya, Itu foto pakai filter GND atau gimana ya. Mas? Atau ada polesan lagi? Oke. Beberapa foto landscape saya tuh kalau motret landscape senjatanya cuma satu filter ND, dua filter GND, tiga CPL. Itu aja. Nah, kalau pertanyaannya kenapa bisa biru banget gitu, berarti memang cuacanya pas bagus banget biru. Hmm. Saya tipe orang yang memang tidak bisa ngedit, jadi kalau langit harus dibiru-biru, saya nggak bisa. Jadi kalau memang cuaca, motret landscape itu kan seperti judi, Mas. Jadi karena urusannya dengan alam, urusannya dengan satu faktor yang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau biasanya kalau saya motret landscape sampai di lokasi cuacanya buruk, ya sudah nggak motret gitu. Kita nikmati aja. Nah, tapi sekarang kan sudah lebih canggih kan. Kita mau motret besok pagi atau minggu depan, kita sudah bisa ngelihat aplikasi di AccuWeather bisa, oh tempat ini cerah apa enggak gitu. Borobudur itu untuk mendapatkan foto yang menarik juga tidak bisa sekali datang terus dapat bagus kan. Tapi sekedar tips buat teman-teman kalau mau motret kabut Borobudur atau kecerahan di Borobudur itu menarik, pakai aplikasi AccuWeather itu kita ngelihat di 3 kota. 3 kota kalau Jogja, Boyolali, Magelang, itu cuacanya cerah. Nah, sampai sana biasanya juga pasti akan menarik gitu. Gitu Mas Dani. Ya, oke.
Oke ya, saya ingat banget itu dulu zaman saya masih di Jogja, saya pengen motret apa namanya kabut dari kutub tumbuh. Itu Yes. susahnya minta ampun Mas Munir. Jadi memang harus ini ya, kita riset dulu ini cuacanya gimana segala macam baru ke sana gitu. Dan Betul. rajin-rajin. Itu pun kadang-kadang kita nggak dapat ya Mas. Yes. Iya. Jadi memang harus rajin-rajin motret. Atau nanti kalau susah tinggal beli foto saya aja Mas Dani. Aduh. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya Mas Munir. Oke. Dari Pradipta Ari Pamungkas. Ya. Jadi pertanyaannya ini penasaran dengan foto-foto Gunung Merapinya Mas Munir. Itu Yes. menggunakan lensa focal length-nya berapa Mas? Saya Soalnya kelihatan close up dan Oke. detailnya bagus. Saya pakai kamera 5D Mark II. Untuk foto-foto yang jauh, yang wide, saya pakai 1635. Foto-foto yang telemedium saya pakai 70-200. Foto yang close up saya pakai 800 mili. 800-nya mili lensa merek ketiga ya, third party. Jadi lensanya lensa mirror lens namanya, Mas Dani. Jadi 800 mili fix f8 gitu. Ya. Ini kan kalau lensa RF ada yang baru Mas, 800 mili. Siap di test drive. Iya. Dan itu affordable ya. Jadi harganya kalau kita nyari lensa tele yang panjang kan biasanya bisa mencapai 100-an juta. Ini Betul. hanya puluhan juta Mas. Iya. Keren. Hanya, Jadi Mas ditunggu Dani. aja nanti. Ya. Pertanyaan selanjutnya Mas Munir. Jadi ini dari Pak Leonardo Agustin. Pak Leonardo Agustin ini tertarik untuk memotret foto-foto spot di Jogja. Nah, ini pertanyaannya, apakah semua tempat yang dipresentasikan tadi ada fee-nya, Mas? Terutama buat yang bawa SLR dan mirrorless gitu. Terus ada 2 pertanyaan, Pak, Mas Munir. Apa saja tantangan kita jika melakukan photoshoot di Jogja? Untuk fee, beberapa tempat di keraton itu kita memang hanya bayar tiket masuk keraton, gitu. Fee-nya hanya itu aja. Dan tiket masuk keraton itu kalau nggak salah cuman 1.500 atau 2.000 gitu. Kemudian untuk tempat-tempat yang sifatnya memotret UMKM, seperti batik, pembuatan gula, sebetulnya nggak ada fee. Tapi karena kita ini tanda kutip sudah mengganggu gitu ya, mengganggu waktu mereka berproduksi, maka etikanya adalah kita membeli produk yang mereka jual. Kayak tempat batik gitu. Tempat batik itu kita ya datang, kita beli batik, ngobrol, kemudian motret, maka orangnya juga nyaman dipotret. Kemudian seperti lurik gitu. Lurik itu setiap saya datang ke sana juga saya memang harus beli luriknya, Mas Dani. Dan nggak mahal juga. Kain lurik paling 70.000, kita sudah bisa motret sampai nggak keruan kan. Kemudian tantangan yang muncul motret photoshoot di Jogja. Sebetulnya kenapa menjadi di Jogja ini boleh dibilang nyaman untuk dipotret karena orang-orang di sini tidak agresif dan sudah sering dipotret gitu ya. Tantangannya adalah teman-teman terkadang ada beberapa orang yang boleh dibilang unggah-ungguhnya kurang. Ketika kita motret ya kita nggak bisa langsung angkat kamera potret gitu aja kan nggak bisa. Ada beberapa spot di pasar itu yang orang juga akan jengah kalau ditodong lensa kan. Ke pasar itu kita juga, kalau saya tidak bisa langsung motret. Ke pasar itu masuk, jalan, beli snack, beli makanan kecil, macam-macam, ngobrol, ngeblend, baru kita motret. Maka saya sering bilang memotret aktivitas manusia atau human interest itu pilihannya cuma 2. Kita motret candid sekalian, di mana orangnya nggak ngerti, gitu kalau kita sedang motret, atau kita tabrakkan sekalian, artinya kita komunikasi, ngobrol, saya mau motret, saya mau beli produknya, dan seterusnya. Nah, yang sering terjadi, yang dibilang Pak Leonardo Agustin, tantangannya apa? Tantangannya adalah sekarang banyak teman-teman yang motret itu seperti boleh dibilang tabrak lari. Tabrak lari itu diam-diam motret, ketika ketahuan motret dan orangnya merasa nggak nyaman, terus kita pergi. Nah, ini yang salah gitu. Jadi kalau kita motret
yang sifatnya hubungan manusia, apalagi di tempat baru, ketemu orang baru, maka sebaiknya kula nuwun lah, karena mungkin tidak hanya di Jogja aja, bisa di tempat lain pun harusnya seperti itu. Itu tantangannya, Mas Denny. Oke, mantap. Ini tips yang luar biasa juga untuk memotret seperti human interest dan segala macamnya ya. Keren banget, Mas Mungir. Ya. Pertanyaan lagi dari Dr. Maria Adriani. Yes, Dr. Maria, yang gelarnya panjang. Saya takut kalau ditanya dia ini. Oke, Dr. Maria bertanya, kondisi pandemi begini masih memungkinkan nggak sih kalau kita memotret human interest seperti yang tadi ada di foto-foto Mas Munir? Ya, beberapa di Jogja masih sangat memungkinkan. Minggu lalu saya datang ke pasar tradisional Pundong. Mereka sudah ada aktivitas jual beli, walaupun tidak sebanyak ketika musim sebelum pandemi. Jadi seperti jembatan Pundong yang saya potret tadi, ada atau nggak ada pandemi, jembatan itu memang untuk lalu lintas orang berangkat dan pulang, menyeberang dari kampung sebelah ke kampung sini untuk beraktivitas gitu. Jadi keraton rasanya sudah mulai buka, kayaknya. Gerbek tahun ini atau gerbek Idul Adha kemarin saya tidak motret karena saya tidak dapat info akan ada gerbek atau enggak. Gitu. Jadi beberapa spot human interest setelah pandemi ini mereka tetap masih ada, Mas Dani. Oh. Itu. Oke, berarti kalau pusing paling gampang mending ngajak Mas Munir foto ya? Iya. Iya, ngajak hunting bareng ya? Atau kalau pusing lagi gampang, beli file Mas Dani, lebih gampang. Itu jelas aman ya, aman. Protokol kesehatan beli file gitu. Dijamin dihasilkan dari EOS R yang berkualitas. Mas Munir, ini pertanyaannya sebenarnya banyak banget Mas Munir. Jadi ini kalau aku bilang ya ada sekitar 80-an pertanyaan. Jadi kayaknya kita nggak bakal bisa jawab semuanya. Ini saya berikan 2 pertanyaan terakhir ya Mas Munir ya. Yang pertama Mas Munir, ini pertanyaannya kayaknya ini tadi belum ya tersentuh sama Mas Munir untuk acara cuci senjata di keraton. Oh, oke. Itu gimana aksesnya segala macam, terus apa kita harus lapor dulu atau ada fee dari Nam Ilau? Silakan Mas Munir. Oke, saya pribadi yang pernah saya potret dan saya tulis artikelnya detail itu tentang jamasan kereta kencana. Kalau tentang jamasan senjata saya sendiri belum pernah. Tapi kalau jamasan kereta kencana itu boleh dan bebas diliput oleh orang umum, walaupun terbatas. Jadi kereta kencana ini kalau dulu zaman belum seramai orang motret sekarang, kita bebas motretnya dari manapun. Sekarang agak dibatasi. Jadi kereta kencana itu keluar dari garasinya gitulah ya. Kemudian di situ ada pagar. Jadi kita hanya bisa dari luar pagar. Nah, jamasan kereta kencana ini akan menarik prosesinya ketika air bekas siraman untuk kereta kencana itu diperbutkan orang. Itu yang menarik. Nanti saya coba share linknya atau teman-teman bisa ngelihat artikelnya di website portalnya Pesona Indonesia. Di situ saya nulis artikelnya tentang jamasan kereta kencana Keraton Yogyakarta. Detail bersama sejarahnya kenapa ini itu. Saya sendiri kalau baca artikelku juga nggak percaya Mas Dani, maksud saya nulis kayak ginian gitu. Malah kaget sendiri. Kaget sendiri. Ya. Ini pertanyaan terakhir Mas Munir ya. Oke. Maaf banget ini masih banyak, kita tidak bisa menjawab semuanya. Jadi nanti kalau mau ada pertanyaan lagi bisa lah ya kontak-kontak Mas Munir segala macam. Kalau pertanyaan ini belum terjawab, boleh teman-teman DM ke Instagram saya, atau Mas Dani nanti tolong rekap gitu. Ya, direkapkan pertanyaannya, saya pasti jawab satu persatu. Dikasih data emailnya, saya broadcast ke sana. Atau nanti saya kembalikan ke Mas Dani,
di-broadcast ke peserta gitu ya. Oke, ya udah. Ini satu pertanyaan di sesi ini. Ya. Dari Aziz Al-Hakim. Oke. Tadi kan Mas Munir sempat bilang kalau mendung, Mas Munir biasanya nggak jadi foto gitu. Betul. Nah, kalau Mas Aziz ini bilang apakah mendung tidak bisa dibuat fotonya menjadi menarik, atau ada contoh foto nggak dari Mas Munir yang cuacanya nggak mendukung gitu. Oke. Foto yang mendung di mana tekstur awannya nggak ada, tapi tekstur kabut-kabutnya masih ada, masih tetap saya potret, Mas. Tapi kalau sudah kabut nggak ada, tekstur awan nggak ada, ya kita hanya bisa motret detail-detail aja. Detail misalnya kayak hutan pinus gitu. Itu malah justru karena kabutnya kebanyakan. Kita mau motret juga, aduh kabut semua, nggak ada detail kan. Jadi saya sih pada dasarnya tetap akan motret, bukan berarti langsung mutlak nggak motret gitu, enggak. Tapi ada beberapa kasus di mana ketika dipotret pun mau jungkir balik kayak apa, hasilnya aduh tidak sesuai apa yang saya inginkan, jadi ya selesai gitu. Gitu Mas Joni. Oke, mantap sekali untuk sesi Jelajah Nusantara di Yogyakarta bersama Mas Munir. Oke, Mas Munir, Yes. kita ini akan memberikan merchandise eksklusif dari Canon. Ya. Itu berdasarkan dari presentasinya Mas Munir. Nanti Mas Munir ini ya bantu cek jawabannya. Yes. Ini saya sudah susun 5 pertanyaan. Kita akan membagikan 10 merchandise. Ya. Nah, nanti gampang banget. Saya akan berikan untuk pertanyaannya. Nanti teman-teman yang mengetahui jawabannya tinggal jawab saja di kolom chat. Nanti untuk setiap pertanyaan saya berikan dua peserta yang bisa menjawab benar di awal. Nanti kita berikan merchandise Canon gitu. Body kamera ya Mas Joni? Apa? Merchandise-nya body kamera bukan? Itu bukan merchandise, Mas. Oke. Ini pertanyaan pertama. Jadi siap-siap saja untuk ketik di kolom chat. Pertanyaan pertama, ini gampang-gampang. Berapa kali grebek dijalankan setiap tahun? Oke. Ya. Wah, langsung banyak banget. Langsung banyak banget. Aduh. Jadi langsung banyak banget ini. Wah. Nanti ini berarti dari host nanti langsung rekap. Ya. Nanti kita akan info siapa pemenang. Terus untuk pertanyaan kedua, di mana kita bisa memoto aktivitas pembuatan kain tenun? Silakan dijawab. Gitu. Wah, Mas Munir nggak jadi bisa ngecek ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Pantai apa yang memiliki air terjun? Atau ini ya, yang air terjun kecil. Yang tadi di slideshow-kan ya? Iya. Ya. Oke. Banyak juga. Yang keempat, ini pantai apa, gimana yang kita bisa memotret gurun pasir? Ya. Iya. Terus yang kelima, ini sekarang kita ke dunia kuliner. Kuliner apa yang dekat dengan pantai selatan? Yang tadi dipresentasikan gitu ya? Ini banyak banget Mas Munir. Ini kayaknya kita harus rekap dulu. Nanti kita akan hubungi pemenangnya dan kita umumkan di Jelajah Nusantara selanjutnya saja ya. Ini soalnya banyak banget sih responnya. Oke, mantap banget. Ini adalah sesi pertama kita di Jelajah Nusantara, di episode Yogyakarta. Terima kasih sekali untuk Mas Munir sudah memberikan berbagai macam spot yang menarik, terus tips-tips memotret, dan juga tadi ada kulinernya sedikit juga.
Jadi bisa mengobati rasa kangen, juga bisa menginspirasi teman-teman jika nanti memotret di Yogyakarta. Nah, kita nanti ada juga sesi selanjutnya, itu di kota selanjutnya, yaitu di Jember. Nah, mantap. Jadi, teman-teman yang tertarik lebih mengetahui untuk foto-foto di Jember seperti apa, langsung aja daftar. Sekarang udah ada di Instagram, segala macam. Teman-teman bisa klik dan bisa mendaftarkan sesuai dengan yang ada di link. Sebelum mengakhiri, saya mengajak calon pembicara kita di sini ada Mas Yuyung. Mas Yuyung, selamat malam Mas Yuyung. Halo Mas. Oh, selamat malam Mas Yuyung. Videonya bisa dinyalakan Mas Yuyung. Ya. Iya, mantap. Mas Yuyung, sedikit dong cerita buat di Jember nanti, kira-kira sedikit aja, kira-kira bocorannya apa aja nih yang mau di-share selama Jelajah Nusantara Jember. Ya sih, kalau di Jember memang untuk Fashion Carnival memang sudah bertahun-tahun ya, dan teman-teman sudah mungkin ada yang sebagian tahu, mungkin ada sebagian tidak tahu. Nah, memang kesulitannya adalah menentukan posisi di mana kita akan memotretnya. Sehingga kalau mau kita menentukan satu posisi, kita kesulitan untuk bergeser ke posisi yang lain. Itu persoalan yang terjadi di JFC Jember. Makanya memang ini ketika seorang fotografer untuk menentukan satu posisi, momennya dia di tempat yang VIP, maka dia bisa bergeser ke luar, tetapi kalau dari luar dia tidak bisa bergeser ke tempat VIP. Itu kelemahannya. Dan kita mesti bergabung dengan banyak orang, di mana dalam satu tempat, satu panggung, tentunya setiap orang akan memilih tempat duduk paling depan dan paling di bawah. Kalau mau kita dari pengambilan dari agak panggung atas, maka kalau nggak pakai tele ya sengsara lah hasilnya. Itu kesulitan-kesulitan. Ya. Mas Yuyung, jangan dibocorin semua Mas Yuyung. Ntar kan jadi nggak seru. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen penasaran lebih lanjut ya tentang wisata di Jember dan segala macamnya, silakan langsung daftar dan nanti kita akan bertemu kembali dengan Mas Yuyung. Oke. Jadi di malam hari ini sekian saja untuk Jelajah Nusantara dengan di lokasi di Yogyakarta. Terima kasih banyak Mas Munir sebagai pembicara juga. Ya, oke. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada dealer-dealer yang berpartisipasi, di mana ada Borneo Digital, ada Buana Foto, ada juga Pantai Foto, dan juga Sinar Foto. Oke, atas nama PT Datascript, saya Dani Nasor mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Jelajah Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.
Canon, delighting you always.